on Bentar, air. Pak. Bentar, Pak. Menarik juga tuh pertanyaan dari penasihat hukum itu. Ada beberapa yang sudah on air tetapi belum serah terima pekerjaan. Iya, betul. Tadi saudara katakan itu masalahnya terhambat karena proses administrasi. Iya, ada bukti-bukti Ya. lapangan ya. Yang lainnya sudah selesai. Termasuk pagar segala macam. Komponen pendukungnya sudah selesai semua itu. Secara selesai itu baru bisa dibuktikan pada saat bau, Pak. Jadi Iya. belum tentu Berapa juga. banyak tadi itu yang on air tetapi belum ada serah terima pekerjaan? 3029. 3029. Iya. Saudara tahu apa sebabnya? Kok lambat ada proses administrasi? Saya tidak tahu, Pak. Jadi Tidak tahu? Iya, tidak tahu. Tahu lah harusnya. Karena barang ini sudah dibayarkan duluan. Iya. Itu masalahnya. Makanya kalau proses administrasi penting duit udah dibayarin gitu loh, Pak. Itu kan salah satu syarat untuk melakukan pembayaran sebetulnya, Pak. Berita acara serah terima pekerjaan. Nah, itulah sebenarnya sudah ada itu baru bisa dibayarkan. Tapi ini terbalik, ini udah dibayarkan duluan. Sehingga proses administrasinya itu dia lambat-lambat. Kenapa? Dia sudah terima pembayaran. Betul? Iya, Pak. Jadi pembayaran berdasarkan termin itu aja, Pak, di bau. Itu masalahnya, Pak. Coba kalau belum dibayarkan, buru-buru dia itu. Cepat dia, Pak, proses administrasinya. Semalam pun selesai sama dia itu administrasinya semua. Kalau belum dibayarkan. Tapi kalau sudah dibayarkan, nah, dia lambat memberikan apa itu. Semua dokumen-dokumennya itu lambat diberikan sama kita. Dan kita butuh untuk membuat laporan itu. Benar nggak tuh? Iya, yang mulia. Makin lama makin pelan suara saudara jadinya. Itu loh, Pak, masalahnya. Coba kalau ditanggung aja, nanti aja. Serah terima pekerjaan dulu. Walaupun on air, tapi bikin dulu berita acara serah terima pekerjaan. Digantung dulu, Pak. Jangan dibayarkan dulu. Kalang kabut lah dia cari dokumen-dokumen itu. Semuanya yang nggak ada bisa ada itu. Nyebrang laut pun semalam bisa dia itu. Gitu loh, Pak. Ini karena udah dibayarkan dulu, akhirnya kita yang digantungnya pula. Nggak dikasihnya dokumen itu. Benar gak? Iya, yang mulia. Alah. Pula dia. Jadi tidak gampang jadi PPK, Pak. Kalau tidak menguasai betul, nggak usah lah. Ini dananya triliun, saudara, kok kayak gitu jadi PPK. Ngopi dulu kita ya. Nggak usah stres deh. Ya. Selesai ya? Masih ada? Sedikit Ada? aja yang mulia, sedikit, Nah, paling itu. 2/3 Makanya pertanyaan. jangan ditanya ya, kalau nanti saudara congkel-congkel makin saya tanya lagi dia. Itu Pak. Iya. Saudara congkel lagi. Mohon izin yang mulia. Itu baru tahu saya itu. Ada on air tetapi belum ada serah terima pekerjaan. Itu sebabnya logika saudara harus main itu. Makanya sebelum dibayarkan itu tuh semua persyaratan administrasinya lengkap dulu. Diteliti dulu benar apa tidak. Begitu loh, Pak. Baru plong kita bayarkan. Tidak ada kesalahan di kitanya, tidak ada lagi. Begitu. Nah sekarang, sampai sekarang belum ada serah terima pekerjaan. Tapi udah on air. Tak kenapa udah dibayarkan duluan. Nah itulah kuncinya, Pak. Betul itu. Itu Elpano, saya bukan cari-cari nyudut kamu biar kamu stres, tidak. Itulah sebenarnya yang terjadi. Silakan Pak, lanjut. Ya, terima kasih yang mulia. Saudara saksi, tadi kan dikatakan setelah BAPHP kan setelah on air, baru BAUP, baru BAPHP. Nah pertanyaan saya, setelah BAPHP, apakah para penyedia akan mendapatkan kontrak baru untuk melakukan operasional? Iya, betul. Kalau tidak ada BAPHP,
apakah kontrak operasional bisa dijalankan atau bisa dibayarkan kepada penyedia? Seingat saya tidak ya. Tidak. Tapi operasional itu ya setelah pekerjaan selesai. Setelah pekerjaan selesai, setelah BAPHP. Apakah dengan demikian penyedia memiliki kepentingan untuk segera melakukan BAPHP agar bisa mendapatkan kontrak baru atas operasional? Kepentingan seperti apa saya tidak tahu, tapi memang setelah terbangun itu diharuskan mereka untuk melakukan operasional. Operasional. Ketika setelah BAPHP mereka melakukan operasional dapat kontrak baru dan tentu ada pembayaran lagi ya? Iya, untuk SLA-nya. Untuk SLA-nya. Tapi itu tidak bisa dilakukan sepanjang belum ada BAPHP. Kemudian tadi kan saudara saksi sempat menjelaskan tuh, ada 600 lokasi yang tidak bisa 600 lokasi yang karena ada surat keadaan kahar ya? Dari otoritas keamanan setempat. Itu mulai kapan itu? Seingat saya itu awal tahun ya. Awal tahun, cuman pembahasannya itu sepanjang 2022 dan pengusulan untuk tahun jamaknya itu sepanjang 2022. Berarti sampai 2022 600 lokasi itu memang surat itu masih berlaku atau belum dicabut atau sudah dicabut? Sepengetahuan saya tidak ada yang dicabut ya. Tidak ada yang cabut. Jadi memang sepanjang 2022 karena adanya surat dari otoritas keamanan ya otomatis 600 lokasi itu memang sama sekali tidak bisa dilakukan progres ya? Iya. Ya, kemudian kan tadi saudara mengatakan Sebagian besar di Papua dan Papua Barat, Pak. Di Papua. Yang tidak bisa dilakukan pekerjaan itu karena keadaan kahar itu di Papua. Di Papua. Papua mana? Bisa Detailnya, saudara tunjukkan titik-titiknya itu? detailnya saya tidak bawa datanya yang mulia. Cuman memang di pengusulan, Kaharnya itu apa? Gangguan keamanan. ya gangguan Karena keamanan. kriminal bersenjata itu. Sebagian besar itu. Sebagian PM besar. atau apalah, umpamanya pokok gangguan keamanan, apalagi keadaan kaharnya. Gangguan keamanan sih banyaknya. yang mulia. Itu ya bolak-balik aja di situ, memang itu gangguan Iya. keamanan. Iya betul. Di mana titik-titiknya itu? Untuk datanya saya tidak bawa yang mulia. Sebentar. Nggak dibawa. Iya. Jangan-jangan itu kan begini Pak, logikanya seperti ini. Tower itu didirikan bukan di tengah hutan. Kalau di tengah hutan, untuk apa didirikan situ? Pasti didirikan itu di tengah perkampungan Pak. Untuk apa? Untuk bisa memancarkan sinyal. Nah, itu logikanya. Kalau bilang gangguan keamanan, ya belum tentu juga, kami telusuri dulu. Benar nggak itu gangguan keamanan? Gangguan keamanan di tengah-tengah perkampungan, biasanya yang namanya OPM atau gerakan kriminal bersenjata itu di bukit-bukit, di hutan-hutan Pak. Saudara sudah telusuri apa belum itu yang 600 itu? Sudah Itu, dilakukan Pak. pembahasan. Itu logikanya, nggak mungkin di tengah hutan siapa yang mau untuk sinyal apa? Monyet di situ tuh, yang mau perlu sinyal gitu kan? Gitu loh Pak, main logika itu dikit. Benar apa tidak keadaan kahar? Gitu loh Pak. Udah dibayarkan itu 600 itu? Terlanjur dibayarkan? Itu yang progres terminnya ada Pak. Iya, terlanjur dibayarkan itu. Iya. Nah, itulah terlanjur dibayarkan jadinya. 600 titik loh Pak. 600 kali 2,6 miliar. Berapa duitnya? Hitungannya. Hanya usah dihitung lah. Pusing hitungnya. 600 kali 2,6 miliar. Ya kan? Itu loh. Segitulah duitnya. Nah itu yang udah terlanjur dibayarkan. Udah dikembalikan belum? Itu masuk ke yang 3088 dilanjutkan. 388 kejadiannya. Itu logikanya Pak. Nggak mungkin di tengah hutan, di tengah itu hutan rimba itu ditaruh di situ. Itu apa? Ini kan tujuannya supaya diakses oleh masyarakat, terutama bagi para pelajar
butuh pendidikan. Itu gunanya. Tanyalah sama Pak Menteri kalau enggak itu. Itu tuh Pak. Karena dalam keadaan COVID itu tadi, kita belajarnya online. Itu lah Pak. Ya. Ya, ya. Itulah dia. Ya. Ya makanya dia congkel. Congkel saya tanya lagi. Terima kasih Yang Mulia. Izin melanjutkan. Silakan. Saudara saksi, tapi memang ada surat dari Polda dan otoritas keamanan setempat ya terkait hal tersebut ya, dari Kodam. Ya, betul. Ada surat yang memang menyatakan meminta untuk menghentikan kegiatan infrastruktur. Apakah seperti itu? Iya. Ya. Nah, terakhir dari saya untuk Saudara Elvano, Saudara saksi terkait kan tadi selalu dibahas mengenai adanya pembayaran 100%. Pertanyaan saya, apakah Saudara saksi mengetahui apakah pembayaran 100% tersebut didasarkan pada adanya Peraturan Menteri Keuangan 184? Iya, betul. Gimana sih skema pembayaran yang diatur dalam PMK tersebut? Yaitu secara garis besar sisa pekerjaan yang belum terselesaikan. Jadi pada saat 31 Desember berdasarkan pembayaran kontrak dengan metode pembayaran termin itu ada sekitar 3,7 triliun minggu lalu bilang. Sidang minggu lalu, Iya. Saudara mengatakan 3,7 triliun? Iya betul, 3,4 triliun yang harus sisa pekerjaan yang belum terselesaikan dan itu dilakukan dengan jaminan bank garansi. Jadi memang karena diamanatkan oleh PMK tersebut, makanya dilakukan pembayaran 100% terhadap sisanya Iya. dengan untuk bank sisa garansi. pekerjaan. Iya. Seperti itu. Iya, jadi itu ya dasarnya ada pembayaran 100% ya. Iya. Iya.